Pelatih Bahrain bikin heboh se-Indonesia. Bukannya berlata baik karena akan away ke GBK, Dragan Talajic justru melakukan PC war kepada timnas Indonesia. Apa PC war-nya? Mari simak videonya. Ya, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic bicara persiapan timnya jelang melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 25 Maret mendatang. Pada pertemuan terakhir, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat pertandingan digelar di Bahrain National Stadium. Duel tersebut cukup membekas dan membuat fans Garuda marah karena skuad Garuda merasa dirugikan atas kepemimpinan wasit yang kurang tegas memimpin laga. Kali ini Bahrain akan tandang ke markas Indonesia, dan sudah pasti laga akan dihadiri puluhan ribu supporter timnas. Dragan Talajic menjelaskan bahwa saat ini dia masih membaca kekuatan Indonesia. Dua laga selanjutnya Bahrain akan melawan Jepang dan Indonesia pada bulan Maret ini. Di sisi lain dia menyadari bahwa skuad Garuda akan turun dengan kekuatan baru, karena beberapa pemain keturunan sudah merapat. Menariknya, sebelum melawan Indonesia, pelatih Bahrain justru menyindir skuad Garuda di dewan awak media. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang, ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lainnya datang dari Liga Belanda. Ini seperti kami akan bermain melawan Belanda, ujar pelatih Bahrain. Ya, banyaknya pemain naturalisasi di dalam skuad Garuda. Ditambah bakal ada 4 pemain baru sebelum melawan Australia dan Bahrain. Membuat Bahrain berkata, kami akan melawan Belanda bukan Indonesia. Dragan Talajic juga menegaskan bahwa mereka masih belum menyerah di persaingan menuju Piala Dunia. Meski Indonesia dihuni pemain keturunan, tapi Bahrain tidak akan takut sama sekali, ujar pelatih Bahrain. Dragan Talajic juga melihat bahwa tim berjuluk The Ranch tersebut masih memiliki peluang besar untuk berlaga di ajang sepak bola bergengsi antar negara tersebut. First game against Yemen is most important game for us. This is like a World Cup final game for us. Di balik itu, meski AFC dan PSSI menjamin keamanan Bahrain, namun tim asal Timur Tengah tersebut tampaknya masih ketakutan dengan ancaman teror yang siap diberikan oleh fans Garuda. Bahkan teror itu sampai saat ini masih dirasakan oleh mereka. Hal inilah yang membuat Bahrain melakukan cara apapun agar teror dari Indonesia berkurang atau malah tidak ada sama sekali. Satu cara yang mereka lakukan adalah mengutus duta besar Bahrain yang ada di Indonesia. Duta besar tersebut disuruh untuk menemui Erick Thohir selaku ketua PSSI. Intinya pihak Bahrain meminta keamanan maksimal ketika berkunjung ke Indonesia pada tanggal 25 Maret mendatang. Tentu sebuah bukti jika Bahrain benar-benar takut kepada fans Indonesia. Ya, tim yang paling menghalalkan berbagai cara. Itulah julukan yang bisa disematkan kepada Bahrain saat ini. Bagaimana tidak? Karena mereka selalu melakukan drama saat di lapangan maupun di luar lapangan. Untuk di lapangan, drama yang biasa dilakukan oleh Bahrain adalah berguling-guling agar mendapatkan simpati. Sementara untuk di luar lapangan, biasanya mereka akan melakukan playing victim, seolah-olah menjadi korban yang tersakiti. Misalnya, ketika Bahrain mengaku terus mendapatkan teror dari fans Indonesia. Teror itu sendiri memang sangat wajar, karena yang memulai pertama kali adalah Bahrain ketika berbuat curang waktu melawan Indonesia. Jadi intinya jika Bahrain bermain fair, maka fans Indonesia tidak melakukan teror tersebut. Memang bulan puasa ini adalah bulan diampuni semua dosa, namun itu tidak berlaku bagi timnas Bahrain. Satu kalimat untuk mereka, kami menunggu kalian di GBK. Set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. That's me. Itu ya Indonesia. Indonesia. Tahu balik itu mah bro.
أنا ما بموت قبل أواني والله ما يومي للحين أروح أدني. ما تقول بحر عيني ما يهاب الخطر؟ ما يهاب الخطر اللي باكر بس ما قال الله قال لا تروح تهلكه ونروح لهم فهم ما خلوا ديرك وما يسبون فيهم ويهددون احنا نروح. Bangsa kita punya mimpi besar semua dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita. Apakah kalian sadar perjalanan timnas Indonesia untuk meraih mimpinya ke Piala Dunia akhir-akhir ini sungguh begitu banyak mendapat kemudahan? Selain timnas Indonesia semakin kuat dengan bertambahnya para pemain diaspora yang akan bergabung, pihak lawan, yaitu timnas Australia justru sedang menghadapi krisis serius, yang mana krisis itu dapat membahayakan misi mereka untuk lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Apakah ini pertanda bahwa alam pun merestui mimpi jutaan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas kebanggaan mereka berlaga di panggung Piala Dunia? Dan mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Sebagai informasi, cuma di era Erick Thohir, skuad Indonesia dihuni pemain keturunan Eropa. Lihat saja mulai dari penjaga gawang, di lini tengah, bahkan di lini depan. Semuanya full pemain keturunan Eropa. Bukan maksud mengecilkan pemain lokal Liga 1, namun kita harus sadar, ini adalah panggung kelas dunia dan bukan kelas ASEAN. Kita memerlukan pemain yang berkualitas tinggi, apalagi kita ingin lolos ke Piala Dunia. Salah satunya caranya adalah menaturalisasi pemain keturunan. Karena kalau tidak begitu, sangat mustahil Indonesia bisa bersaing. Bahkan jika tidak menggunakan pemain keturunan. Saya yakin Indonesia sekarang tidak akan bertahan di grup C di kualifikasi Piala Dunia. Malam kemarin, saat rapat di DPR RI tentang persetujuan proses naturalisasi, ada seorang ibu DPR justru protes karena PSSI terlalu banyak menggunakan pemain naturalisasi, hingga mengutus kesempatan pemain lokal untuk bermain di timnas. Banyak dari netizen Indonesia berkomentar, begini nih jika tidak mengerti dengan sepak bola, tapi malah berkomentar sepak bola. Padahal faktanya jika kita mengandalkan pemain lokal, itu sangat mustahil untuk bersaing di Piala Dunia. Di Piala AFF saja sudah kelabakan. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit, memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Bahkan ada lagi anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, mengeluarkan pernyataan yang kontroversial terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, hingga membuat kesal fans Garuda. Menurut Dhani, dirinya setuju dengan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Namun dirinya tidak setuju dengan naturalisasi pemain yang memiliki ras bule, dan mengusulkan agar PSSI lebih memilih pemain keturunan yang rasnya mirip dengan Indonesia. Jelas usulan macam apa ini? Kok bisa-bisanya berpikir seperti itu? Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Aparece Messi, gol.